Oke. Kita lihat, kita sudah membahas tentang figural pada pertemuan 1 kita. Hari ini kita bahas tentang kemampuan verbal, yaitu adalah analitis. Kita bahas sebagai pertemuan kedua. Jadi kita mulai dari analitis terlebih dahulu di pertemuan kedua ini. Oke. Analitis adalah untuk mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Nah, kira-kira itu adalah analitis ya. Kita lihat analitis itu apa saja. Ada beberapa soal tentang analitis. Yang pertama, mengurutkan kualitas, mengurutkan nilai sekelompok siswa, mengurutkan nilai dari suatu pertandingan, bisa jadi urutan kuantitas, mengurutkan usia kelompok orang, mengurutkan berat badan kelompok orang, mengurutkan tinggi badan kelompok orang. Atau bisa jadi dalam kombinatorik, posisi duduk melingkar, membuat jadwal, posisi duduk berhadapan, dan antrian presentasi. Nah, kira-kira kalau di batch sebelumnya kita sudah bahas sampai sini ya. Mungkin duduk melingkar, membuat jadwal sudah, posisi duduk berhadapan, antrian presentasi juga sudah, hubungan antar syarat juga sudah. Jadi ya kira-kira ada 2 yang mungkin belum masuk di batch sebelumnya. Nah, nanti kita lihat juga di soal-soal yang ada di batch sekarang. Analitis, apa yang harus dipahami di analitis? Yang harus dipahami di analitis adalah urutkanlah. Teknis yang kita kembangkan adalah teknis buram ya. Apa itu maksud teknis buram? Analitis kalau kita baca secara berulang maka akan pusing dan kita tidak terukur semakin hari apakah semakin baik atau tidak. Jadi ketika kita usahakan jangan urutan ke samping biar tidak acak gitu ya. Maksudnya urutannya dari tinggi ke rendah itu ke bawah, kalau misalnya tidak ada hubungannya baru ke samping. Yang ketiga, hindari membaca secara berulang. Agar tidak membaca secara berulang, maka bacalah dengan sabar dan langsung tulis model matematikanya di buram. Jadi teknis yang kita kembangkan teknis buram. Jadi kita akan ada latihan tryout, jadi mulai dari tryout 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka kita cobakan di buram. Jadi jangan dihayalkan. Kalau dihayalkan nanti pusing. Nah, terus yang kelima, kecenderungan jawaban. Kalau dia mengurutkan, kecenderungan jawabannya adalah posisi atas dan posisi bawah. Nah, itulah kalau dia mengurutkan. Kita lihat satu-satu persoalan di analitis ini. Kita lihat persoalan pertama. Oke. Kalau misalnya ketemu dengan soal yang teksnya panjang, nah maka terlebih dahulu boleh baca soalnya. Pada soal nomor part pertama ini, kalau kita latihan ada beberapa satu teks beberapa soal gitu ya. Tapi kalau di real testnya nanti adalah satu teks satu soal ya. Jadi ini perlu ditekankan, real test satu teks satu soal, tapi kalau latihan ya kadang satu teksnya beberapa soal. Kita lihat soal pertama. Sebuah perusahaan swasta yang tengah menawarkan pekerjaan memilih 1 dari 6 kantor konsultan yang masing-masing diwakili oleh Anwar, Batiar, Charles, Dadang, Endang, dan Faril untuk melakukan presentasi mengenai penawaran mereka di hadapan pimpinan perusahaan swasta tersebut. Untuk menyamakan dengan masalah yang ditawarkan, maka masing-masing wakil perusahaan yang hanya akan melakukan presentasi 1 kali dibuat urutan sebagai berikut. Ini urutan presentasi, berarti urutan jadwal ya, kalau misalnya di materi tadi. Yang ditanya soal nomor 1 adalah dari urutan berikut manakah yang memenuhi syarat tersebut? Berarti yang ditanya mana yang memenuhi syaratnya. Kita lihat. Batiar akan presentasi sebelum Charles. Nah, apa yang kita kembangkan? Kalau ada kata sebelum, kita taruh dia di atas. Kalau ada kata sebelum, maka kita taruh di atas. Kalau ada kata sesudah, maka kita taruh dia di bawah. Nah, ini saja aturan yang kita kembangkan atau bukan kita kembangkan ya. Aturan yang kita pakai untuk menyelesaikan masalah sebelum dan sesudah ini. Maka kalau kita cobakan, Batiar presentasi sebelum. Kalau ada kata sebelum, berarti taruh dia di atas. Berarti Batiar di atasnya si Charles. Charles akan presentasi pada urutan keempat atau terakhir. Orangnya tadi ada 6. 1 Anwar, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti bikinlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si Charles kalau enggak di keempat, kalau enggak 6. Ini Charles kalau enggak 4, kalau enggak 6. Taruh seperti ini.
Dadang akan prestasi setelah Anwar. Kalau setelah, berarti kan sesudah. Berarti taruh di bawah. Berarti Dadang di bawah Anwar. Nah, bikin di sini. Dadang di bawah Anwar. Taruh Anwar di atas. Fahril akan prestasi sebelum. Kalau ada sebelum, taruh di atas. Berarti Fahril sebelum Dadang. Nah, Fahril sebelum Dadang. Kira-kira seperti ini urutannya. Ada 4 aturan yang berlaku di sini. Nah, kalau kita lihat ada 4 aturannya. Lihat aja di objektif lagi mana yang memenuhi aturan ini. Ini sebelum mati di atas ya. B harus di atas C. Nah, taruh di sini B harus di atas C. Apakah alfa memenuhi B di atas C? Nah, ini B di bawah ditaruhnya. Batiar di bawah. Sedangkan B-nya harusnya di atas. Berarti secara ini kan urutannya kita atas bawah ya. Berarti kan atasnya Anwar, Farid, Charles, Dadang, Batiar, Endang. Alfa tidak memenuhi B di atas C. Berarti alfa gagal jadi jawaban. Kita lihat yang Bravo. B di atas C memenuhi. C di 4 atau 6. C di 6 berarti memenuhi. A di atas D. Anwar di atas D. Berarti benar. F di atas D. F juga di atas D. Berarti benar. Bravo memenuhi. Jadi kita hanya menangkap informasinya seperti buram kita sini yang di lingkar ini. Setelah itu dicocokkan dengan objektifnya. Apakah dia memenuhi apa tidak? Nah, kata kuncinya ini, kalau ada kata sebelum taruh di atas, kalau kata sesudah taruh di bawah. Kita cobakan di soal berikutnya nomor 2. Manakah dari pernyataan ini yang benar mengenai konsultan yang dapat presentasi segera setelah Charles? Yang segera setelah Charles artinya kita asumsikan Charles pada urutan ke Terakhir. kalau terakhir ada nggak yang segera setelah Charles? Segera setelah. Oh, ada. Kalau kita ulang lagi. Kalau kita asumsikan Charles pada posisi 6, ada nggak yang tampil setelah Charles? Setelah Charles ada. Kan segera setelah Charles. Tidak ada. Tidak ada. Nah, orangnya cuma 6 orang. Kalau Charles kita asumsikan urutan ke-6, berarti nggak ada lagi yang tampil. Berarti pada kasus nomor 2, Charles berada pada urutan ke-4. Nah, berarti di sini kita buat untuk nomor 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita asumsikan Charles pada urutan ke-4. Iya. Kalau Charles pada urutan ke-4, tadi B bisa di atas C. Berarti B ini selalu di atas C. Berarti B tidak mungkin apa? Tidak segera mungkin setelah Charles. Iya. B gagal jadi jawaban. Berarti B nggak ada ya. Lanjut lagi. A, D dengan F lagi. Nah, A lebih di atas D dan juga di atas F. Apakah A boleh berada pada posisi dan C tadi di nomor 4. Boleh nggak A di sini? A, D. A boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Oke. A boleh, berarti F bisa di sini. Yang lainnya bebas. Berarti A boleh. Kita lanjutkan. D boleh nggak? D di mana bolehnya? D tidak boleh. Kenapa? Kalau C nomor 4, berarti kalau kita taruh D di bawah, otomatis, kalau kita taruh D itu di atas, otomatis harus ada A dengan F di atas D. A dengan F di atas D, B harusnya juga di atas C. Berarti B di mana? Nah, berarti D tidak bisa di nomor 3. D harus berada di bawah. Agar dia ada AF yang di atas. Berarti kita bisa asumsikan di sini D dan F juga bisa. A-nya yang di atas. Nah, kira-kira seperti ini. Berarti A bisa, F bisa. Nah, apa lagi yang bisa? Untuk nomor 2 jawabannya adalah nomor 2. Di pernyataan berikut ini yang benar mengenai konsultan yang dapat presentasi segera setelah Charles. Berarti A bisa. Anwar dan Dadang. Yang mana? Segera itu berarti di setelah C. Setelah C. Anwar dan Dadang. Dadang. Iya, Dadang. Dadang tidak bisa di posisi 5. Oh, iya. Apakah Dadang bisa di posisi 5? Kalau Dadang posisi 5 berarti AF
Oh, yang nggak ada ini yang di atas Sorry. ya, iya. Kira-kira kalau kita lihat. Berarti Anwar, Oh, sorry. Ini yang dikatakan di sini, manakah dari pernyataan berikut ini yang benar mengenai konsultan yang dapat presentasi segera setelah Charles? Berarti iya bisa kan? jadi Anwar Dadang Iya, atau F Dadang. Ada nggak Anwar Dadang atau F Dadang? nggak ada. Nggak ada. Ada Berarti, yang ini lain, ada Endang juga. berarti posisinya yang paling benar apa? Sisi paling benar. Kalau kita jawab AD, ada nggak AD di objektif? Anwar, adik. Kalau Anwar Endang yang C. Jadi kalau misalnya C Dadang, bentar. Sebentar. Wait. Link zoom. Sebentar. Oke, jadi nomor 2 kira-kira jawaban yang pasti bisa segera serat Charles adalah Anwar atau si Fahrial. Dia harusnya kalau setelah Charles itu ada yang urutan kelima dan keenam. Harusnya kan 2 orang. Ada bisa Iya. 2 orang segera setelah. Masalahnya kalau Charlie kita pilih, dia ada 3 orang. Sedangkan Charles tadi di posisi keempat. Nggak mungkin ada 3 orang. Delta, Dadang, Faril. Dia juga tidak bisa tampil ketiga-tiga segeranya. Nah, tapi kalau misalnya kita asumsikan seperti itu, berarti yang segera setelah Charles, kalau kita pilih Bravo, Endang-Endang. Masalahnya Endangnya 2 orang. Kita bikin 2. Nah, jadi ada 2 asumsi di nomor 2 ini. Kalau kita bilang asumsinya adalah 2 orang Charles, maka tidak ada jawabannya. Harusnya kan ada 2 orang. Harusnya Bravo misalnya Endang dengan siapa gitu. Tapi tidak ada juga, dia bikinnya Endang-Endang. Itu asumsi pertama. Kalau kita pakai asumsi pertama, kalau Alfa Dadang saja hanya 1 orang, harusnya ada 2 orang, berarti nggak benar. 2 orang berapa Endang-Endang juga tidak benar. Maka kita rubah asumsinya. Asumsinya kita rubah di nomor 2 ini, yang bisa setelah Charles adalah nomor 5. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita pahami lebih lanjut, ada 2 asumsi ya. Asumsi yang benar adalah setelah Charles yang ditanya yang bisa nomor 5 siapa saja. A bisa di nomor 5, F bisa di nomor 5, Delta bisa nggak di nomor 5? Kita taruh Delta di nomor 5, E di bawah, A, F, dan B. Berarti masih bisa. Berarti jawabannya adalah Anwar, Endang, Dadang. Anwar, Endang, dan Dadang. Jawabannya adalah Charlie. Ini kalau kita pakai asumsi yang kedua. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke nomor 3. Manakah di pernyataan berikut ini yang salah? Anwar akan presentasi pada urutan pertama. Apakah Anwar pada urutan pertama? Tidak. Nah, kalau kita lihat di nomor 1 tadi, Anwar adalah, ini kan karena kita sudah jawab di nomor 1 ya. Kalau dalam ujian nanti kan kita cobakan. Yang pada urutan pertama adalah Bahtiar ya. Siapa? Oke, nomor 3 ini jawaban adalah yang salah adalah Delta. Varial akan presentasi pada urutan ke-6. Bisa nggak F pada urutan ke-6? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa F tidak bisa pada urutan ke-6? Karena F harus di atas. Harus di atas Dadang. Harus di atas Dadang. Jadi tidak boleh F di urutan terakhir karena masih ada Dadang yang di bawah. Maka jawabannya adalah Delta sudah pasti salah. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Apabila Endang presentasi pada urutan ke-4, kalau Endang presentasi pada urutan ke-4, maka Charles presentasi pada urutan ke? Charles, mana tadi urutan?
Nih, yang warna merah yang dalam lingkaran. Oh. Tanya di soal nomor 4, jika Endang presentasi pada urutan 4. Kalau Endang pada urutan keempat, maka Charles pada urutan ke Endang, Charles. 6. Karena di aturannya tadi Charles hanya boleh di 4 atau 6. Oke. Lanjut yang ditanyakan, manakah dari pernyataan berikut ini yang benar mengenai urutan presentasi Fahrial? Fahrial, apakah boleh Fahrial di nomor 5? Boleh. Fahrial tidak boleh di nomor 5. Kenapa? Karena Fahrial harus di atas D. Kalau Fahrial di nomor 5, D-nya di mana? Nomor 6. Nomor 6 sudah diisi oleh C. Oh iya ya, Charles. Oh iya benar. Ini, tinggal lihat yang warna hijau di sebelah kanan. Iya, Layar. lihat. Nomor 5 tidak bisa si Fahrial. Nomor 6 tidak bisa karena di Charles. Nomor 4 sudah nggak bisa. Berarti bisa nggak F itu pada urutan ketiga? Bisa. Apakah bisa F pada urutan ketiga? Bisa. Ya bisa. Kenapa bisa? Karena dia nggak ada masalah. A-nya bisa taruh di sini. E bebas di mana saja. B di atas C. Masih bisa B di sini. Berarti tidak masalah kalau F pada urutan ketiga. Berarti ketiga boleh. Kedua boleh nggak F? Ya tidak masalah juga F pada urutan kedua. Karena dia harus di atas D. D bisa ditaruh di kalau F di urutan ketiga berarti urutan kelimanya berarti D-nya harus di bawah biar AF di atas. Nah, ini B di atas di sini. F apakah boleh di urutan kedua? Boleh. A-nya taruh di sini, B taruh di sini, E taruh di sini, D dan C. Nggak ada masalah. Kalau pada urutan pertama boleh nggak D? Ya boleh nggak F pada urutan pertama? Kalau kita taruh F pada urutan pertama, A pada urutan kedua, B pada urutan ketiga, E urutan keempat tadi, ini adalah apa lagi nih? D. A, B, E. D. Nah, Oke. Charles, F, A, B, siapa tadi satu lagi? Delta. D. Gak ada masalah. Berarti jawabannya adalah Charlie. Charles C, bisa di pertama, bisa di kedua, bisa juga di ketiga. Lanjut nomor 5. Aturan yang baru, penjikaan yang baru. Apabila Bahtiar presentasi pada urutan kelima, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau Bahtiar pada urutan kelima, berarti di sini. B-nya di urutan kelima. Apa yang berhubungan dengan B aturannya tadi? B harus di atas C. Berarti C di mana? Di nomor 6. C sudah pasti di nomor 6. Kalau C di nomor 6, berarti yang lain-lainnya bebas. Kita lihat. Kelima, manakah dari pernyataan berikut yang benar? Nah, ini nomor 5 nih yang ditanya yang benar. Kita lihat alfa. Anwar presentasi pada urutan ketiga. Bisa nggak Anwar pada urutan ketiga? Bisa. Kita cek. Kalau Anwar di urutan 3, berarti siapa yang berhubungan dengan Anwar? D. Kita taruh, berarti D-nya harus di urutan keempat. Nah, ada masalah nggak? Tidak ada masalah. Berarti ada F, ada E. Berarti boleh. Alfa boleh. Kita cek Bravo. Nah, ini kalau kita iseng. Nah, karena kita belajar, kita cek Bravo. Apakah benar Bravo itu salah? Kita tadi Bahtiar pada urutan kelima, berarti C urutan ke-6. Dadang presentasi urutan pertama. Boleh nggak Dadang pertama? Tidak. Karena Dadang harus di bawah F atau di bawah A. Anwar. Jadi ini bisa dicek B, C, D nanti masing-masing. Nah, kira-kira caranya ngeceknya seperti ini. Oke, kita masuk lagi ke itulah penggalan dari materi yang disampaikan pada program pelatihan persiapan CPNS 2023 di Pusat Konsultasi Belajar Tandponik. Untuk kakak-kakak yang ingin mendapatkan materi lebih lengkap, maka boleh bergabung bersama program OTW CPNS di Pusat Konsultasi Belajar Tandponik. Materi yang akan kita bahas adalah detail materi tentang TIU, yaitu terkait verbal, numerik, figural, dengan mengacu kepada kisi-kisi
Permen-Pan RB nomor 1023 tahun 2021. Dan juga kita akan membahas tentang TKP, bagaimana trik mengerjakan TKP, yaitu mulai dari pelayanan publik sampai ke anti radikalisme. Selanjutnya kita juga akan ada membahas tes wawasan kebangsaan mulai dari nasionalisme sampai ke bahasa Indonesia. Oke, ditunggu untuk bergabung dalam program OTW CPNS 2023. Hasil terbaik akan didapatkan ketika kerja keras bertemu dengan doa yang diijabah. Terus belajar dan jangan lupa berdoa, tidak satupun terjadi kecuali atas izin Allah. Oke, ada banyak cara dalam belajar dan program intensif adalah salah satu cara untuk belajar cepat dengan sudah diajarkan materi dan juga trik-trik dalam mengerjakan soal. Sampai bertemu di program OTW CPNS 2023 di Pusat Konsultasi Belajar Tanderponik.